Saya menulis buku ini ada dokumen-dokumen, ada naskah-naskah lama yang terdapat di luar atau di Malaysia itu, maka saya kumpulkan. Ada cerita-cerita dari masyarakat, mungkin masyarakat itu yang sudah tahu dari nenek moyangnya tentang cerita Pantai Gulung. Dan ada juga saya kutip dari hikayat-hikayat Perang Sabil, saya jadikan satu buku. Maksud saya dan tujuan saya sebenarnya jangan hilang. Jangan hilang, jangan tinggal nama. Jadi perlu anak generasi sekarang macam mana cerita hikayat Perang Sabil waktu masuk Belanda di Aceh. Itu satu. Sebenarnya Tunku Cik Pantai Kulu ini seorang pejuang, seorang sastra, seorang seniman, seorang penyair. Jadi waktu masuk Belanda ke Aceh, orang itu berduduk Tunku Cik Pantai Kulu, Tunku Cik Titiro, Tunku Cik Tanah Abai berembuk macam mana kita mengusir Belanda supaya pemuda-pemuda Aceh berani mengusir Belanda. Maka diciptalah satu hikayat oleh Cik Pantai Kulu. Dia seorang penyanyi, seorang pahlawan perang pada waktu itu. Maka ditulislah satu hikayat yang sangat mengagumkan, yang sangat berfilosofi kepada generasi-generasi Aceh masa dulu. Maka sekarang generasi-generasi muda Aceh walaupun tidak ikut dalam peperang harus mengerti makna dari hikayat Pantai Kulu. Itulah Tunku Cik Pantai Kulu, seluruh penyair, seluruh seniman, bahkan sirah ulama ataupun penulis hikayat pada masa-masa waktu itu. Nah, selanjutnya buku yang beliau tulis juga tentang salah seorang ulama besar Aceh yang bernama Tengku Si Awegita. Nah, buku ini beliau tulis berdasarkan pengalaman langsung ketika beliau berkunjung ke rumah Tengku Si Awegita yang berada di Kabupaten Biren, daerah Matang Gelumpang 2. Nah, buku ini diterbitkan oleh Universal Press. Ini bagaimana mengenai sejarah sedikit tentang Tengku Si Awegita ketika Bapak berkunjung langsung ke rumah beliau? Sebenarnya nih, Tunku Awegita seorang dari Yaman Selatan. Dia berangkat ke Aceh, cuman beberapa orang termasuk Tunku Cik Tanah Abai berasal dari Yaman Selatan, Tunku Cik Awegita, Tunku Cik di Paluh. Orang itu satu daerah di Yaman Selatan. Jadi orang itu pergi ke Aceh untuk mengembangkan agama-agama Islam, untuk mempererat hubungan Islam antara orang Aceh. Jadi kebetulan orang itu yang datang ke Aceh semua tinggal di Aceh. Jadilah ulama tadilah aulia. Ya, maka sekarang orang ada dikeramat-keramatkan, ada buat nazar, jadi orang itu sekali. Maka saya tergiur kepada sejarah Tunku Cik Awegita. Macam mana mencari Awegita, macam mana mencari tempat Awegita. Itulah saya dapat paparkan dalam buku sejarah Awegita. Maka dalam buku ini saya buat dua bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Itu lain-lain buku. Nah, itu perlu kita kembangkan tentang sejarah dan Awegita. Media Islam sedunia, itulah sekilas layang pandang mengenai sejarah Tengku Si Awegita. Dan insya Allah kami dari kru dan tim Media Islam sedunia pada suatu saat nanti ingin juga berkunjung secara langsung untuk membuat sebuah dokumentasi tentang sejarah Tengku Si Awegita di pedalaman Kabupaten Biren di kawasan pedalaman Matang Gelumpang 2. Dan insya Allah nanti juga kita hadirkan dan kita bawa sosok Bapak Razali Abdullah untuk menceritakan langsung bagaimana sejarah Tengku Si Awegita di lokasi rumah peninggalan Tengku Si Awegita. Nonton terus, jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan menjadi sebuah
media yang selalu diminati oleh para penonton. Demikian saja saya sebagai pemerhati sejarah Aceh mohon undur diri dari hadapan para penonton semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intan, tanya bagu pelarang, mulai lam kandung, hayrakan basitun timang, nyawang taruhan, di rumah pedang.